Selamat siang, Jakwi Radar, dan ketemu lagi di Radar Tegal TV, TV Newong Tegal. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial, tentu saja narasumber kita, dan bareng sama PDAM Kabupaten Tegal. Langsung kita sapa saja, di sini sudah hadir, ada Pak Nandang dan juga Pak Afif. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh dipakai mic-nya? Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam. Selamat sehat. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Sehat juga? Sehat juga. Alhamdulillah, sampai saat ini masih sehat. Baik. Ya, dan hari ini kita bakalan ngomongin tentang klorinasi ya Pak ya. Saya sendiri masih awam sekali nih Pak mengenai klorinasi. Boleh mungkin dari Pak Nandang ataupun Pak Afif untuk menjelaskan ke Jakwi Radar ya mengenai klorinasi. Klorinasi itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. Boleh Dengan dari Mbak siapa ya? saya Nia, Bapak. Oh, Mbak Nia. C. Oke. Memang klorinasi itu biasa dilakukan di setiap PDAM. Klorinasi itu sebetulnya untuk melebih nyehatkan lagi air. Klorinasi itu adalah pembubuhan zat klor untuk membunuh bakteri sama virus-virus yang ada di air. Tapi kadang-kadang klorinasi itu juga kurang familiar di masyarakat. Betul, makanya, saya pribadi juga belum familiar Bapak. Jare wong Tegal kadang pelanggan be orang ngerti sih ngarane klor kuwi apa. Nah, betul. Lah, klorinasi itu sekali. adalah pembubuhan klor ke dalam air untuk meningkatkan kualitas air. Jadi biar air itu sebetulnya untuk layak minum tanpa harus dimasak. Oh, begitu. Sesuai dengan ya. Permenkes 492 tahun 2010. Itu klorinasi. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak yang bau-bauan gitu nggak sih Pak? Kalau saya dulu waktu masih kecil ya Pak ya, itu awam banget dan jujur sedikit alergi dengan baunya karena agak sedikit menyengat gitu ya Pak ya. Bahkan kalau misalkan direbus pun masih terasa, itu ya, terasa baunya juga di lidah apalagi. Itu kadang malah saya suka nggak doyan kalau itu. Itu sebenarnya sehat nggak sih Pak? Sebetulnya bau itu kan bau kaporit. Iya. Mbak. Ya itu justru malah sehat. Tapi itu tadi kadang-kadang kan masyarakat lebih tidak ke air minumnya, tapi ke air bersihnya. Orang mabur apa sing penting digodok matang. Iya, betul. Padahal kalau bau kaporit itu sebetulnya itu untuk membunuh kuman-kuman. Bahkan kita minum pun langsung dari keran bisa. Langsung Kalau dari sudah kan? memenuhi persyaratan 492 2017 Permenkesnya 2010 Permenkesnya itu udah bisa sebetulnya. Karena dari kita tanpa dilakukan direbus ya Pak ya? Tanpa direbus. Karena udah persyaratannya air minum, bukan air bersih. Kalau dulu 82 Permenkes 82 itu masih air bersih. Sekarang kita masuk ke persyaratannya 492 2010 Permenkesnya. Jadi itu sebenarnya sudah persyaratan air minum. Sebetulnya layak konsumsi, PDAM. Iya. Kan PDAM. Betul. Perusahaan daerah Air minum. Saya baru ngerti nih pada detik ini. Cuman kadang-kadang warga kalau bau jari bahasa Tegal Iya. antak mambu. Betul sekali Minum Pak. ora enak, tapi sebetulnya itu justru malah menyehatkan, ya? sehat. Mungkin juga kadang-kadang efeknya itu ke orang yang punya akuarium, punya kolam ikan. Ya kalau dimasukkan itu ikannya ikut mati juga. Tapi untuk dikonsumsi manusia nggak masalah. Oh, ini benar-benar pengetahuan baru ya Jakwi Radar buat saya pribadi. Juga tentu saja Jakwi Radar yang lagi nonton ya. Baik. Jadi mungkin juga himbauan saya ke nantinya juga karena klorinasi itu salah satu persyaratan untuk diinspektan agar air minum kita sesuai dengan persyaratan 492 2010 Permenkesnya bahwa layak minum. Nanti kalau ada bau-bau kaporit sedikit nggak usah ribut lah. Nggak usah ribut. Karena memang harus seperti itu. Kalau kita harus mengikuti persyaratan Permenkes 492 2010 itu layak minum, tapi tidak boleh pakai kaporit, kan di kitanya juga nanti nggak layak. Jadi klorinasi ini juga agar layak untuk diminum. Betul, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, Jakwi Radar jangan dibuka semua Bapak ya, nanti nggak surprise juga. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Sehabis yang berikut kita akan balik lagi. Tetap untuk Radar Tegal TV, TV Newong Tegal.
Jakwi Radar masih bersama dengan PDAM Kabupaten Tegal seputar bincang-bincang mengenai klorinasi, begitu ya Pak, biar saya hafal pengucapannya juga. Jakwi Radar juga kayaknya nggak asing gitu ya Pak. Di samping tadi untuk yang namanya air bersih, kemudian dikonsumsi untuk minum, ada manfaat lain nggak Pak untuk klorinasi ini Pak? Boleh Pak Afif, silahkan. Nah, maturun Mbak Nia. J. Manfaat dari klorinasi itu kan yang pertama untuk membunuh bibit penyakit baik bakteri maupun virus. Nah ini bayangkan kalau virus dan bakterinya sudah mati kan aman. Iya. Nah dari segi aman juga kita punya parameter-parameter. Artinya kita juga di air kita itu diuji oleh Labkes, baik di Labkes daerah maupun di provinsi. Itu baik itu kimianya kita semuanya diuji. Nah, itu alhamdulillah kita aman, makanya kita juga mendorong untuk pola hidup sehat. Bayangkan kalau diminum langsung aja udah aman untuk mandi, untuk cuci baik itu bahan-bahan buat masak itu kan lebih aman. Nah itu manfaatnya juga kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan dari masyarakat. Otomatis kesehatan dari masyarakat itu jadi meningkat, penyakit yang ada di bawah di air itu sudah nggak ada, yang tadinya ada membawa penyakit-penyakit mungkin itu diare, gatal-gatal itu semuanya sudah dinetralisir oleh proses-proses disinfektan itu. Yang kita juga parameter-parameter dari aman airnya sudah kita uji. Gitu. Ya. Kemudian kalau tadi saya udah inget tapi lupa lagi nih. Gini, mungkin kalau dari saya pribadi ya Pak ya, awal-awal kan itu nggak terima gitu, atau mungkin banyak nggak sih dari pelanggan PDAM sendiri yang ngerasa ada keluhan ketika diklorinasi ini Pak? Ya mungkin untuk kebanyakan itu memang bau, tapi bau itu kan bukti kalau kita sudah mengadakan proses itu, dan bau itu aman karena apa? Bau juga itu terukur. Jadi tidak sembarang bau atau enggak bau sangat menyengat atau enggak, itu semuanya sudah terukur. Oh, tidak sembarangan ya Pak ya? Sembarangan. Jadi baunya bau kaporit loh, bukan bau yang lain. Ya, bau kaporit. Tapi memang agak mirip-mirip loh Pak, makanya saya agak alergi sedikit. Karena gitu. memang kan pesan air minum itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tapi beda baunya ini bau kaporit. Kalau baunya bau besi atau bau kadang-kadang ya bau-bau yang lain enggak. Kalau itu hanya baunya bau kaporit aja lah. Oke. Monggo mau nambahin Pak Afif? Nah itu mungkin buat terutama pelanggan-pelanggan dari PDAM mungkin nanti jangan kaget. Mungkin dengan bau kaporit itu jangan kaget, justru dengan bau kaporit itu keamanan daripada semua air yang sudah kita proses itu sudah aman. Itu jadi baunya pun nggak menyengat banget, udah ada dosisnya, udah ada ukurannya lah, aman lah pokoknya itu. Jadi mereka kan khawatirnya aduh bau kaporit berarti malah tidak bersih. Nah image itu harus kita rubah. Justru bau kaporit itu adalah proses daripada untuk kesehatan dari masyarakat itu semakin meningkat dengan mutu air yang kita tingkatkan dengan parameter-parameter yang sudah kita uji. Itu aja. Tapi lama-lama nanti juga Jakwi Radar akan terbiasa dengan bau itu ya Pak. Saya yakin sekali. Apalagi setelah tahu manfaatnya juga begitu ya. Oke, Jakwi Radar jangan kemana-mana ya. Kita break dulu. Selepas yang berikut kita balik lagi. Baik, Jakwi Radar masih dengan kami di sini. Tentu saja narasumber juga masih semangat semuanya, gitu ya Pak ya. PDAM Kabupaten Tegal. Baik, ngomongin tentang klorinasi kaitannya dengan PHBS, kemudian air bersih. Kan kadang ada di desa itu masih menggunakan air sumur ya Pak ya. Nah, bedanya apa sih? Kok disarankan untuk ayo pakai air PDAM aja gitu? Mungkin dari Pak Nandang atau Pak Afif monggo. Air sumur dengan air Iya.
Ya. Untuk air sumur dengan air PDAM ya, karena saya juga ngalami juga sebelum saya jadi pelanggan PDAM dan kerja di PDAM pakainya sumur juga. Betul, Bapak. Yang sangat mencolok sekali itu mungkin nanti dari rasa ya, terus kejernihan juga. Terutama ketika saya zaman masih pakai air sumur, saya nggodok air di panci. Iya. 1 tahun itu ada keraknya. Iya, betul ada kerak. Nah, ada keraknya itu udah kelihatan mungkin zat besinya tinggi. Tapi kalau pakai air PDAM tidak 1 tahun, 5 tahun aja nggak mengerak. Ya, yang jelas lebih sehat, lebih terjamin, lebih aman juga, baik untuk nyuci, makan, minum, untuk mandi juga lebih aman insya Allah. Karena tadi dengan adanya disinfektan, dengan kita melakukan klorinasi itu air PDAM insya Allah lebih aman. Apalagi sekarang kita banyak di beberapa PDAM sudah memakai jam. Berarti zona air minum. Zona air minum. Ya. Itu apa maksudnya, Pak? Ya, jadi ada yang khusus mungkin nanti untuk langsung minum, layak minum. Karena memang sebetulnya saat ini semua PDAM itu harus sudah layak minum dengan adanya persyaratan tadi. Persyaratan untuk PDAM itu kualitas airnya harus mengikuti Permenkes 492 tahun 2010. Nah, itu air minum. Jadi sebetulnya kita buka keran itu harus layak diminum. Cuman mungkin himbauan juga untuk pelanggan ketika kita dituntut untuk airnya layak minum, ya ada sedikit-sedikit bau kaporit, ya pelanggan mungkin tidak lantas protesnya begitu besar sekali. Betul. Ya, karena memang dengan layak minumnya itu ya kita harus seperti itu, harus ada klorinasi. Kadang-kadang di klorinasi itu salah satunya ada pengaporitan itu pasti. Terutama untuk pelanggan-pelanggan PDAM Kabupaten Tegal, kota khususnya ya, umumnya untuk Brebes juga, kota Tegal. Itu tadi ketika ada sedikit bau-bau kaporit, yaitu memang disengaja sama kita. Nah, disengaja karena untuk layak minumnya itu ada salah satunya zatnya itu kaporit itu. Tapi kalau misalkan tanpa ada bau juga tergantung nanti sisa klornya kita yang di beberapa jarak dari reservoir yang kita ngaporit, kan kita juga di reservoirnya lah, di induknya nanti ke bawahnya ada yang di persyaratan yang khusus sampai berapa kilo itu harus ada sisa klornya sekian. Nah, seperti itu tergantung ketentuannya. Makanya kadang-kadang kalau yang masih dekat dengan jarak pengklorinasian gitu masih agak bau-bau. Tapi kalau sudah agak ke ujung juga udah bisa hilang. Ya, itu mungkin. Ya, jadi Pak Hafid mungkin Pak ingin menambahkan antara air sumur dengan air PDAM perbedaannya apa itu Pak? Kalau air sumur seperti yang kita ketahui sekarang kan peningkatan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat. Iya. Beda saat dulu zaman nenek-nenek kita lah, kan rumahnya aja kan jauh-jauh. Iya. Kita bikin sumur itu jarak dengan tetangga itu mungkin puluhan meter. Dengan pertumbuhan penduduk sekarang yang begitu pesat, apalagi di perkotaan, rumah aja kan dempet. Bayangkan juga bikin rumah, ada yang meresap gitu Pak, septic tank juga dekat, ya kan. Nah itu padahal kan ada aturan pembuatan sumur dengan septic tank kan berapa meter itu ada aturan. Betul. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat sekarang kan rumah berdempetan, saya kira sudah terkontaminasi air sumur sudah sangat tinggi. Betul. Nah itu makanya diharapkan dengan penggunaan air ledeng ini jadi lebih aman, terus peningkatan daripada kesehatan masyarakat lebih terjamin. Ya, jadi memang beda sumur sekarang dengan sumur zaman nenek kakek kita itu beda. Ya karena geografisnya, ya sumbernya, kontaminasi terutama itu faktor kontaminasi. Baru sekarang udah sangat berhimpitan, industri juga sekarang sudah merambah ke perkampungan penduduk, sangat berdekatan. Nah itu kontaminasinya sangat luar biasa. Gitu ya Jagoy Radar. Jadi disarankan untuk pakai airnya air dari PDAM. Begitu ya Pak ya. Air sehat, air PDAM. Nah, air aman. Ada lagi ingin yang ditambahkan Bapak, silakan. Itu tambahannya mungkin karena kita juga sesuai dengan program baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, baik dengan MDGs dan SDGs-nya. Salah satunya adalah merujuk pada kualitas air. Nah, makanya proses desinfektan itu adalah proses dalam peningkatan kualitas air.
yang tentunya semua parameter harus memenuhi syarat dan diharapkan nanti sekali lagi tetap nanti merujuk pada peningkatan kesehatan masyarakat. Gitu itu ya, intinya ya. itu ya. Jadi itu melalui memang air bersih. melalui Ya. air bersih itu. Oke, gitu ya Jack Biradat. Jadi sudah mulai tahu ya klorinasi, kemudian air sumur itu sehatnya seperti apa sih dibandingkan dengan air PDAM. Ya sudah, kita break kembali dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Tegal TV, TV Newang Tegal. Ya, Jack Biradat kembali lagi dan tentu saja langsung ke Pak Nandang ataupun Pak Afif nih mengenai sumur itu tadi. Sudah ada regulasinya belum sih Pak sebenarnya untuk larangan ya? Kalau ternyata ada di beberapa kota besar itu sudah dilarang untuk tidak menggunakan sumur ya Pak ya. Gimana itu Pak? Ya itu sebenarnya itu berarti lebih ke urusan pemerintah kota kabupaten ya. Karena di kota-kota besar itu kan untuk pengeboran sumur itu sekarang sudah harus berizin. Ya, ketika tidak berizin tidak diperbolehkan. Mungkin PDAM lebih ke sarannya daripada ngebor sumur ya di setiap rumah yang nanti mungkin efek kedepannya akan merugikan bagi si pemilik rumah itu sendiri. Nanti bisa jare wong Tegal lagi gerong ya, gerong tanahnya gitu. gerong ya. Tanahnya gerong nanti bisa ambles loh. Belum tahu, tentu juga kita kan biasanya ngebor sumur itu tergantung tanahnya ya Pak. Berapa meter baru mau keluar air gitu dan Pak. lagian ketika dibor sumur itu pun belum tentu kualitas airnya juga bagus ya, apalagi daerah perkotaan kadang-kadang airnya asin ya, terus payung, termasuk di daerah mungkin Selawi itu lebih banyaknya kejat besinya tinggi. Lah sarane nyong wong PDAM ya mending daftar dadi wong PDAM baik gitu loh. Lah itu lebih enak dari PDAM yang insya Allah sudah terjamin pasti kesehatannya, kesehatannya pasti terjamin. Itu mungkin dari saya, dari Pak Apip, silakan Pak. Kurang Abdul ya kalau Pak mungkin Apip sedikit nambahi ya. Yang saya lihat di Kabupaten Tegal ini kan banyak industri. Iya. Juga banyak yang home industri juga, sumur juga banyak yang tercemar, dan saya juga melihat konsumsi dari masyarakat itu memang sudah membedakan. Artinya sumur mungkin hanya buat mandi, buat siram-siram apa, tapi untuk minum atau makan mereka beli air kemasan, air galon. Nah itu padahal kalau kita bayangkan air galon itu 20 liter itu harganya 3.000. 20 liter 3.000. Ya, kalau di 2.000 ya, 2.000 3.000 lah air galon 30 liter itu. Yang isi ulang. Itu bayangkan kalau jadi pelanggan PDAM itu 10 meter kubik lah, kita bikin 10 meter kubik. 10 meter kubik itu kan 10.000 liter. Itu bayangkan kalau kita konversi ke galon itu perbandingannya sangat tinggi. Kita cuma 40.500, kalau di galon mungkin bisa sampai 600.000. Kalau itu mereka tidak merasa itu. Karena mungkin hanya harian 2.000, tapi bayangkan kalau dengan penggunaan air ledeng sebagai pelanggan kita itu sudah bukan hanya buat minum sama olah-olah makan, tapi bisa mandi juga, makan, minum, kita sudah full pakai itu. Jadi kita harapkan sebisa mungkin daripada beli galon ya jadi pelanggan PDAM, terutama yang sudah ada jaringan PDAM-nya tentunya. Itu lebih ekonomis, pemanfaatannya juga bisa menyeluruh. Mungkin itu aja. Dan tentu saja dijamin airnya airnya sehat. Jelas air sehat, aman kan gitu. Oke, balik lagi untuk himbauan nih Pak, biar masyarakat ataupun Jack Biradat lebih ngerti. Ternyata dari yang protes-protes klorinasi itu ternyata sehat ya Pak. Boleh diulang lagi mungkin Pak untuk himbauannya biar masyarakat itu udah nggak resah lagi dengan bau-bau seperti itu Pak. Mungkin himbauannya adalah karena dengan proses klorinasi jelas ada bau.
tapi semua proses adalah sudah terukur menurut parameter-parameter kesehatan yang diuji oleh lab dari pemerintah. Jadi masyarakat jangan takut bahwa bau itu adalah justru proses dari penyehatan air, membunuh bakteri dan virus. Jadi tenang saja. Jadi image kita harus berubah. Jadi justru itu proses adalah untuk proses penyehatan. Jadi itu pun baunya sudah terukur. Itu jadi jangan resah, jangan takut. Justru malah lebih happy. Lebih happy karena apa? Ini tanggung jawab dari kita, kepanjangan tangan dari pemerintah PDAM itu adalah mengadakan lebih ke pembuahan klorinasi untuk peningkatan kualitas air tersebut. Jadi masyarakat tetap justru tambah happy lah. Tambah happy. Ya karena di kota-kota besar yang pengolahan itu justru menyarankan wah ini nggak bau, berarti belum ada proses untuk kualitas klorinasi tersebut. Jadi dari kita justru image-nya terbalik. Yang tadinya bau nggak sehat, ini berarti kita ubah. Justru bau adalah proses untuk penyehatan air dan kualitas air tersebut. Itu tambahan dari saya. Nambahin dikit lagi mungkin. Boleh silakan Bapak. Untuk salah satu meningkatkan pola hidup sehat itu mungkin bisa nanti karena banyak warga yang pengen menjadi pelanggan PDAM bahkan belum bisa terlayani karena secara teknis kita tidak bisa melayani ya, baik dari tadi belum adanya jaringan, terus jangkauannya dan mungkin debit air yang berkurang lah. Untuk yang sudah bisa terlayani untuk meningkatkan pola hidup sehat mungkin warga masyarakat baik di Kabupaten Tegal, Kota Tegal ataupun Kabupaten Brebes sebaiknya nanti bisa mendaftar atau menjadi pelanggan PDAM ya untuk salah satu peningkatan pola hidup sehat itu. Karena dari sisi lain banyak yang pengen menjadi pelanggan tidak mau, tidak bisa terlayani karena secara teknis tidak bisa. Justru malah yang sudah siap dilayani malah mereka masih ragu. Nah untuk itu monggo mungkin bisa nanti di kita di kota ataupun di Brebes nanti bisa untuk meningkatkan pola hidup sehat itu untuk menjadi pelanggan PDAM mungkin itu. Oke, baik Jagorader jangan kemana-mana, masih ada satu sesi terakhir ya bareng sama PDAM Kabupaten Tegal. Tetap di Radar Tegal TV. Baik, Jagorader, Radar Tegal TV, TV Newang Tegal, dan gak kerasa ini sudah masuk di sesi terakhir ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Jagorader kaitannya dengan air bersih atau mungkin PHBS, Pak, monggo dari siapa? Pak Afif atau Pak Nanda? Ya, untuk peningkatan kualitas kesehatan, apalagi di masa pandemi sekarang, nah kita Perumda Air Minum Tirta Ayu sudah berusaha dan kita komitmen kita memberi ruang kepada masyarakat untuk kualitas air tersebut dan mudah-mudahan masyarakat bisa menyambut dengan baik dengan pola-pola hidup sehat yang mungkin untuk mengerem juga dari pandemi ini yang ada. Di samping mungkin dengan pola-pola pakai masker, terus kita menjaga jarak, tapi ada yang lebih penting yaitu dengan penggunaan air tersebut, yaitu buat cuci tangan, terus buat minum, buat masak, dan semuanya sudah kita kondisikan ke air yang aman. Itu adalah dari komitmen dari kita, dan mudah-mudahan masyarakat menyambut pola hidup sehat itu menjadi budaya lah. Betul. Kalau sudah menjadi budaya, ada pandemi atau tidak itu polanya sudah sama. Betul. Kita menggunakan budaya hidup sehat tersebut. Jadi mudah-mudahan ke depan kita pola hidup sehat itu bisa menjadi budaya dari masyarakat dan lebih besar menjadi bangsa, budaya bangsa kita. Itu aja tambahannya. Baik, Pak Nandang sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Nandang dan Pak Afif, kemudian Pak Sofyan juga matur nuwun nggih. Baik, Jagorader, berarti mulai dari sekarang nggak usah ragu ya, nggak usah bimbang juga kalau misalkan airnya tuh bau, terutama untuk pelanggan PDAM itu sehat
dijamin airnya bersih begitu ya Pak. Dan kalau juga sudah tahu yang namanya air sumur itu kurang sehat, mendingan sekarang pasang PDAM aja. Terutama buat yang ada jaringannya, ya Pak ya. Gitu saja, terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Niandok Ceplok pamit. Selamat siang, Radar Tegal TV, TV Newong Tegal.